ini terdapat soal data jaringan ventilasi ya untuk contoh analisis di mana terdapat elevasi titik 1, 2, dan 3 berada di ketinggian 0 meter, elevasi titik 4, 5 berada di ketinggian min 100, dan elevasi titik 6, 7 berada di ketinggian min 200. Dan untuk suhu terowongan akan disederhanakan menjadi 20 derajat Celcius untuk semua titik. Nah, ini tidak dijelaskan di mana terowongan, apakah 1 ke 2, atau 2 ke 3, atau 1 4, atau 5 4 ke 5, dan sebagainya, sehingga kita bisa modelkan sendiri nanti untuk terowongannya. Kemudian disiapkan data juga untuk resistennya sebesar 0,98 dan satuannya SI, dan juga ada data PEN atau data kipas angin dalam satuan SI juga, dengan jumlah data 5 dan airflow-nya 16,7 ya, dimana dikatakan di sini bahwa untuk tekanan 980 maka debit anginnya 0 sampai dengan pada tekanannya 0 maka debit angin 66,7 meter kubik per second. Baik, kemudian kita masuk ke halaman tampilan Kazemaru ya. Ini merupakan halaman tampilan Kazemaru. Jadi kosong seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita melihat apakah ini satuannya sudah benar. Ketik help, kemudian about. Di Kazemaru dilihat bahwa pressure-nya sudah sesuai ya. Pressure-nya PA, kemudian airflow-nya M3 per second, kemudian NS2-nya M8. Kemudian untuk mode maksimum nomornya bisa sampai 800, kemudian root cost-nya atau terowongannya bisa sampai 2500, dan fan-nya bisa sampai 50 unit. Baik, kemudian di sini juga ada beberapa tampilan file, edit, analisis, display, window, dan help. Kemudian ini merupakan shortcut-nya. Ini analisis, kemudian parameter setting, display setting, dan beberapa tampilan yang bisa kita atur sendiri. Kemudian ini untuk membuat node atau titik, new node, kemudian mengubah, kemudian menghapus node, kemudian ini untuk terowongan, mulai dari membuat, mengubah, dan menghapus, juga untuk pen, membuat pen, mengubah pen, dan menghapus pen. Baik, dari soal tadi ya bisa kita lihat untuk node yang 1, ya, 2, dan 3 itu berada di ketinggian 0 meter, sehingga dapat kita masukkan new node, klik dimanapun ya pada layar. Nah, di sini ada surface dan underground karena dia berada di titik 0 meter ya, sehingga bisa kita asumsikan bahwa dia berada di surface. Nomor nodenya 1 ya, kemudian elevasinya 0. Klik OK. Nah, jika ada dua tampilan lingkaran seperti ini menandakan bahwa node ini berada di surface. Kemudian kita klik lagi, misalnya untuk node 2, dia juga berada di elevasi M dan juga berada di surface. Kita anggap dia masih berada di surface. Nah, kemudian kita klik lagi 3. Nah, untuk node 3 meskipun dia juga berada di elevasi 0, tapi dia kita bikin menghubungkan antara surface dan underground. Karena kita klik underground, kemudian nodenya 3. Nah, nanti di sini kita bikin fan-nya. Elevasinya tetap 0. Nah, jika lingkarannya cuma satu seperti ini menandakan bahwa dia surface namun underground ya. Kemudian kita klik lagi untuk node berikutnya, ada 4, klik 4, dia berada di min 100 ya, kemudian juga di underground, klik. Kemudian 5, karena dia berada juga di ketinggian min 100, maka dia akan sejajar dengan 4 namun berada di bawah node 3. Klik 4 ya, kemudian elevasinya di min 100. Oke. Sorry, 5 ya, 5, kemudian di min 100. Oke.
kalau kita mau kalau kita mau nambah, kita bisa delete notnya ini. Oke, ini juga ini lagi klik kemudian 5. Oke, hasilnya di min 100. Kemudian kita klik lagi untuk mode 6 ya, dia juga di underground tapi elevasinya berada di 200 ya, berarti dia berada di bawah 4 dan 5. Kemudian 7 juga, 7 elevasinya juga di min 200. Klik oke. Nah, kemudian setelah ini sudah kita bikin route-nya, nah terowongan atau jalan yang menghubungkan antara not-not tersebut. Nah, di soal tidak diketahui not-not yang dapat dihubungkan oleh terowongan. Kita bisa bikin sendiri, misalkan saya di sini ingin menghubungkan antara 1 dan 4 ya, kemudian baru kita masukkan resistennya 0,98. Nah, di sini hati-hati, di setiap laptop akan berbeda, dia bisa menggunakan koma maupun titik. Nah, disesuaikan saja, nanti jika error maka kemungkinan laptop yang dipakai itu menggunakan titik. Kemudian temperatur tadi disamakan, disederhanakan menjadi setiap not atau setiap terowongan itu berada di 20 derajat Celcius. Klik OK. Ya, kelihatan ya. Di sini masih 00 untuk debitnya, kemudian resisten kita masukkan tadi 0,98. Kemudian new root lagi, mulai dari 4 ke 6. Ya, resistennya kita masukkan 9,8, temperaturnya 20. Nah, untuk length, area, dan heat conductivity ini tidak perlu diisi karena pada soal tidak dijabarkan nilainya. Tapi kalau misalkan di soal dijabarkan, maka tinggal diisi untuk length, area, dan heat conductivity-nya. Oke, kemudian kita klik lagi, misalnya dari 3 ke 5, ya, 0,98, temperaturnya 20. Oke, 5 ke 7, 0,98, temperaturnya 20. Oke, kemudian 4 ke 5, 98, temperaturnya 20, ya. 6 ke 7, 0,98, temperaturnya 20. Oke, kemudian mulai Ibu bikin di sini 4 ke 7 misalnya, tapi sebenarnya kalau di kehidupan tambang bawah tanah nyata ini tidak mungkin ada terowongan yang cross seperti ini atau menyilang seperti ini, diagonal. Tapi karena ini contoh, kita bisa bikin seperti ini ya. Nah, kemudian kita ini kan belum terdapat debitnya, berarti tidak ada udara yang masuk maupun yang keluar. Nah, nanti kita bikin fan, ya, fan, misalkan dari 3 ke 2, ya, di surface kita sudah siapkan tadi ada fan yang berada di 3 dan 2. Nah, ini masukkan data fan yang tadi, airflow-nya dijelaskan bahwa tadi 16,7 ya, dengan nomor datanya adalah 5. Data ada 5. Kemudian bisa kita masukkan pressure pada saat 0 airflow. Nah, jadi berapa? Ada 980. Next. Nah, kemudian untuk pressure pada saat airflow 17 atau nilai yang kedua dari 5. Jadi 882. Next. Kemudian lagi pada saat 33 maka pressure-nya 686. Next. Kemudian pada saat 50 maka pressure-nya 392. Next. Untuk data terakhir 0. Next ya. Jadi ini sudah kita bikin. Kemudian kita klik analisis, flow, standar, kemudian kita start. Nah, sehingga dapat akurasinya seperti ini. Update ya, baru kita close. Nah, jadi dapat bahwa ini merupakan fan exhaust ya. Jadi debitnya masuk di surface mode 1 19,5 dan debit yang keluar itu 19,5. Ini bisa kita rapikan
change node ya, seperti ini, kemudian update, seperti ini ya, dia bagus misalkan ya, kemudian ini ya, debit ini ya, jadi untuk deventilasi itu debit yang masuk itu pasti akan sama dengan debit yang keluar. Kalau misalkan dihitung di sini ya, debit yang masuk ke node 4 ini 19,5, maka debit yang keluar dari 4 itu pasti jumlahnya ada 19,5. Jika dibikin ini 10,5, kemudian ditambah 5,3 ya, kemudian ditambah 3,8, itu akan sama. Jadi akan sama menjadi 19,5. Nah, kemudian jika kita ingin menampilkan nilai-nilai yang lain ya, kita bisa mainin di sini di display setting, ini display setting, klik tanda biru, kemudian ini untuk di atas, ini untuk di bawah. Maunya misalkan yang di atas kita mau masukkan pressure loss, kemudian yang di bawahnya kita mau temperatur misalkan ya. Klik OK. Maka di sini ya akan menampilkan display yang sesuai kita inginkan. Di sini tadi kan temperatur, kemudian di sini juga pressure tadi, pressure loss. Nah, gitu juga dengan yang lainnya bisa kita tampilkan. Kita kembalikan lagi. Tadi biasanya di bawah itu adalah tahanan, kemudian di atasnya adalah airflow-nya atau debitnya. Nah, kemudian untuk node bisa misalkan kita mau menampilkan elevasi. Oke. Nah, ini maka tadi kita masukkan sudah sesuai elevasinya 0, kemudian 100, 200. Begitu juga dengan nilai-nilai lain bisa kita masukkan ya. Nah, ini. Nah, kemudian bagaimana kita mencari kurva karakteristik dari pen? Yang pertama, ya kita set as dulu pekerjaan kita. Misalkan di sini punya pekerjaan ke 6, ya, klik OK, ya. Kemudian kita analisis, kemudian klik tool dan pen karakteristik display. Nah, maka akan muncul pen 3 kedua, kita klik ya, maka kelihatan nanti kurvanya seperti ini. Nanti bisa dimainkan supaya lebih bagus ya untuk X dan Y-nya, aksisnya ya. Oke, ini itu adalah karakteristik pen. Kemudian bagaimana jika kita mau menampilkan 3D-nya ya, mau menampilkan bentuk 3 dimensi dari file yang kita bikin tadi ya. Misalkan ini, klik file 3DO, kemudian create data, klik OK. Nah, kemudian bagaimana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya pada di folder software Kajemaru ya. Kemudian kita buka key view ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian klik file open. Mana project kita tadi? Misalkan Kajemaru 6 tadi ya. Kemudian klik open. Maka dapat dilihat seperti ini. Kemudian bisa dimainkan sendiri nanti parameternya ya. Kemudian motionnya seperti apa, boleh ya. Kemudian rotate-nya ya, misalnya kita mau bikin terus. Jadi kelihatan modenya, mode fan-nya ya. Kemudian ini adalah jaringan ventilasinya ya, jaringan di terowongan ventilasinya seperti itu. Baik, kemudian stop. Kemudian kita kembali ke Kajemaru. Nah, ini Kajemarunya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau melihat kondisi kebakaran? Klik parameter setting ya, di parameter setting nanti kelihatan kira-kira kita mau di mana terjadi kebakaran, apakah di node berapa ya. Misalkan ini Ibu coba di node 4 ya, temperaturnya 400, kemudian finishnya di 20
ya, klik clear display, ya, kemudian baru klik OK. Nah, kemudian analisis flow standar, ya, kemudian nah ini ketahuan ya bahwa sudah filenya sudah terjadi, sehingga time-nya itu sampai 20 update. Ini karena juga sudah beberapa kali mencoba maka tidak kelihatan. Coba ibu buka pada model lainnya, misalkan ya ini 20, ini modelnya 400, maka oke, analisis lagi. Nah ini ya, jadi ketahuan bagaimana aliran udara panas dari kebakaran yang terjadi di node 4, seperti itu. Itu untuk kondisi kebakaran. Nah, kemudian ya, kemudian bagaimana dengan soal, ya, bagaimana dengan contoh soal ini. Nah, bagaimana dengan contoh soal ini? Contoh soal ini ya sudah ibu bagikan. Ini keterangannya lebih lengkap daripada contoh, ya. Jadi ini soalnya, kalau bisa diingat, nomor 1, ya, ini ada node A dan B. Kemudian nomornya ada node 1, 2, kemudian dia berada, untuk 1 berada di elevasi 62, kemudian untuk 2 berada di elevasi min 188, ya. Kemudian juga total resistennya 0,76, temperaturnya 20, root weight-nya 47, dan areanya 25, heat conductivity-nya 2. Nah, kemudian ini data frame-nya, ya, ada 10 data, kemudian ini airflow unitnya 4,98. Kemudian baru ditentukan sesuai dengan contoh teman tadi ya, contoh sebelumnya tadi, bagaimana layout 2 dimensinya, kemudian 3 dimensinya, dan karakteristik dan juga kebakaran. Ibu contohkan, misalkan untuk nomor 1, node 1 dan 2, kita coba buka lagi tadi dikatakan bahwa 1 dan 2, klik node 1, ya, nomornya 1, dia berada di ketinggian 62 meter, berarti dia masih berada di surface. Kita klik surface. Elevasinya berapa? 62. Klik 62. Klik OK. Nah, maka dapat dilihat di sini untuk nomor 1 berada di surface. Kemudian 2. Untuk nomor 2, tadi node 2 dia berada di ketinggian min 158, ya. Klik node lagi, berarti dia berada di bawah. Di sini misalkan kita mau. Ini 2, klik node 2, tapi dia sudah min, berarti dia berada di underground. Elevasinya berapa? Masukkan elevasi di min 158. Klik OK. Nah, kita punya node 1 dan node 2. Jadi dikatakan ya, untuk 1 dan 2 itu dihubungkan, dari jaringan ventilasinya berhubung antara 1 dan 2. Kita klik new road 1, 2. Nah, masukkan resistennya. Kan tadi semuanya sudah ada di soal ya, resistennya 0,76, kemudian temperaturnya 20, kemudian lainnya tadi 47 ya, kemudian areanya 25, dan heat conductivity-nya 2. Klik OK. Maka jadilah seperti ini. Begitu juga dengan soal lainnya. Nah, soal 3, yang kedua, data yang kedua, misalkan data kedua ada node dari 2 ke 3 dengan elevasi min 158 dan min 1,5. Jadi elevasinya sama ya. Jadi kita bisa gambar di sini, misalkan boleh di sini, misalkan ini 3, biar bagus. 3 misalkan di sini ya. Boleh di sini, boleh sejajar karena dia sama, boleh kita sejajarkan. Nah, nodenya 3, dia tetap di underground, elevasinya min 158. Ya, sama ya. 2 dan 3. Nah, maka kita dapat dan 2 dan 3. Kemudian
di soal juga dikatakan bahwa antara 2 dan 3 ini terhubung. Jadi kita bikin urut 2, 3, terus sistemnya juga berapa tadi? 0,76, masukkan temperaturnya 20, lainnya tadi 47, kemudian areanya berada di 25 dan heatnya 2. Oke. Ya. Nah, nanti ya untuk soal-soal selanjutnya bisa diteruskan sesuai dengan aturan-aturan yang berada di soal. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai semua udah dimasukkan, baru bikin fan-nya. Fan-nya nanti kira-kira di mana ya? Di mana dimasukkan sendiri di mana nanti fan-nya ya. Kemudian bikin karakteristik sesuai contoh ya, kemudian baru bikin 3D-nya juga sesuai contoh. Baik, begitulah tutorial singkat ya, contoh ventilasi dan juga bagaimana cara mengerjakan soal. Jadi nanti untuk soalnya bisa dilanjutkan sendiri nanti 34 ya, berarti dia berada di sama ya. Boleh bisa dikebawahkan sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting nanti kelihatan modenya. Ya, karena kemudian juga ini juga ketinggiannya sama, kemudian dia kembali ke surface lagi. Ya, berarti dia kembali ke atas. Kemudian masukkan data frame-nya ya, baru ditampilkan rancangan layout-nya 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga karakteristik dan juga nilai debitnya setelah dianalisis ya. Begitu. Baik, cukup sekian tutorial singkat untuk Kazinaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.